Saya dan Aji melihat dengan jelas tubuh perempuan itu tergantung di langit-langit warung dengan keadaan leher terikat tali tambang berwarna coklat yang dikaitkan di sela-sela bambu yang menjadi atap warung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sketsa Malam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis dari Nugroho Agung. Dan kisah yang akan saya bawa kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Di Kala Maghrib. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa langsung kunjungi link yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow akun penulisnya. Bagaimana untuk kelanjutan kisahnya? Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Yuda. Saya ingin menceritakan sebuah cerita yang saya alami saat melakukan perjalanan bersama teman-teman saya. Waktu itu rencananya kami ingin datang ke sebuah acara festival yang diadakan di salah satu komplek candi yang berada di Jawa Tengah. Tidak ada yang aneh dengan acaranya. Tidak ada maksud untuk membuat tempat wisata itu menjadi tidak baik. Karena peristiwa ini sendiri terjadi saat kami masih dalam perjalanan. Saat itu di tahun 2015, saya dan beberapa teman saya ingin sekali datang ke sebuah festival keagamaan yang setiap tahunnya selalu menjadi buah bibir masyarakat, khususnya di daerah Jawa Tengah. Melihat dari sosial media, prosesi acara yang dilakukan sangat ramai dan meriah, serta lampion yang terbang di malam hari, menjadi magnet yang membuat saya tertarik ingin sekali datang berkunjung. Tujuan saya datang ke acara itu untuk mengabadikan momen tersebut dengan kamera saya. Jadi, saya itu suka sekali dengan mata kuliah fotografi. Dan kebetulan dosen saya juga memberikan tugas untuk datang ke acara tersebut. Sebenarnya tugas ini tidak wajib. Bagi mereka yang tidak ingin datang tidak apa-apa. Dan bagi mereka yang datang dan berhasil mengabadikan momen perayaan itu akan mendapatkan nilai tambahan yang lumayan. Mendengar hal itu membuat saya bersemangat. Dengan cepat saya mengajak beberapa teman untuk melakukan perjalanan menuju tempat diadakannya acara tersebut. Singkat cerita, saya berhasil mengajak 7 orang lainnya untuk berangkat bersama menuju tempat acara itu. Jarak tempuh ke acara itu 2-3 jam dari kota yang saya tempati. Dengan berbekal kamera, motor, dan uang saku yang bisa dikatakan mepet, kami semua setengah nekat berangkat ke lokasi. 4 motor berjalan bersamaan kala itu dan berangkat dari kos-kosan saya. Saya satu motor dengan Aji, Edi dengan Wisnu, dan Arman yang berboncengan dengan Ririn, dan Farah dengan Ica. Kami semua sepakat untuk berangkat saat sore, sekitar pukul 3. Saat matahari tak terlalu panas menyengat. Waktu tempuh 2-3 jam perjalanan, dan diperkirakan sampai tujuan menjelang maghrib. Setelah memeriksa dan memastikan perlengkapan yang akan dibawa, kami semua akhirnya memulai perjalanan. Motor kami berjalan berdekatan, saling tunggu jika ada yang tertinggal. Tidak ngebut karena lebih santai menikmati perjalanan. Saya yang diboncengi Aji sudah menenteng kamera kecil untuk mengabadikan momen waktu perjalanan kami. Dari saat kami pertama kali memulai perjalanan, saya sudah jepret sana-sini. Tidak ada hal yang mencurigakan, tidak ada pertanda bahwa akan terjadi sesuatu pada saya dan teman-teman. Deretan bangunan kini sudah berubah menjadi pepohonan yang berjajar di kiri dan kanan jalan. Hanya terdapat beberapa rumah kecil yang jaraknya saling berjauhan, terpisah kebun dengan pohon yang menjulang tinggi.
Beberapa kali kami berhenti untuk saling menunggu teman yang tertinggal cukup jauh. Sampai akhirnya, saya memutuskan untuk berada di posisi paling belakang untuk menjaga rombongan agar tidak terpisah. Beberapa kali motor yang dikendarai Edi dan Ririn menyalip truk yang berada di depannya dan diikuti yang lainnya juga. Ternyata saat sore tiba, banyak truk yang datang berjalan menuju pabrik. Jalan yang kami lewati ini, selain keadaan jalannya yang naik turun karena bukit, ada juga terdapat beberapa pabrik yang berdekatan dengan kebun dan hutan jati. Semakin lama perjalanan yang kami tempuh, semakin sulit bagi kami untuk terus menjaga jarak. Sampai akhirnya, saya terpisah dengan teman-teman saya yang sudah berada di depan. Ternyata keputusan yang saya ambil untuk berada di paling belakang rombongan membuat saya dan Aji mengalami hal yang tak akan pernah kami lupakan. Hujan gerimis pun turun. Saya dan Aji berhenti sejenak untuk memasukkan kamera kecil yang saya bawa untuk dimasukkan ke dalam tas, mengamankan dari air hujan yang bisa membuat kamera rusak. Aji yang sudah tidak tenang karena merasa sudah tertinggal jauh dari rombongan, memaksa saya agar lebih cepat memakai jas hujan dan segera berjalan untuk menyusul yang lainnya. Baru beberapa saat berjalan, kumandang adzan maghrib sayup-sayup terdengar, pertanda kalau waktu sebentar lagi berganti malam. Hal itu membuat saya teringat tentang Sandingkolo. Sandingkolo adalah mitos yang sering banyak dibicarakan oleh orang-orang, bahwa di waktu inilah kehidupan dan aktivitas makhluk lainnya dimulai. Des, gak mandek sik toh, masuk maghrib iki loh. Ucap saya mengingatkan Aji dengan memanggilnya Gondes. Gondes merupakan sebutan yang sering diucapkan saat memanggil seseorang di daerah kami. Alah, gas wae Yud, biar ketemu teman-teman dulu aja lah, baru istirahat, jawab Aji. Gak apa-apa toh, kata orang waktu maghrib itu, alah percaya wae karo dongeng wong lawas loh. Gas wae, aman-aman, percaya toh. Potong Aji yang membuat saya kesal. Belum juga selesai berbicara, sudah asal potong saja. Tak beberapa lama, saya dan Aji melihat kabut putih yang mulai turun dari atas bukit, perlahan mulai menutupi jalan. Jarak pandang semakin terbatas, membuat Aji mengurangi kecepatannya. Saat itu saya merasakan perasaan aneh. Aji tetap membawa motornya melewati kabut putih pekat yang kini sudah sepenuhnya menutupi jalan, membuat saya membaca doa agar keselamatan selalu menyertai. Lampu motor dinyalakan, klakson dibunyikan berkali-kali untuk tanda bagi kendaraan yang melintas ke arah kami. Dan saat keluar dari kabut, saya bersyukur tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun, ada hal yang membuat saya gusar. Saya sendiri waktu itu tidak tahu dengan pasti. Tak lama setelahnya, hujan tiba-tiba berhenti. Jalan yang kami lewati juga masih pada jalur yang benar. Hanya saja saya mulai merasa curiga saat melihat di depan saya terdapat pohon bambu yang sangat lebat di kanan dan di kiri jalan. Masing-masing kayu bambu seperti penuh dan berjajar rapat, seakan membentuk sebuah lorong. Ji, ini bener kan jalannya? Kok aku kayak ngerasa ada yang aneh ya? Wis bener iki, santai, aku hafal jalannya kok, ucap Aji dengan penuh keyakinan. Tapi kok mereka kayak udah jauh banget ya Ji? Apa jangan-jangan mereka berhenti dan pas berhenti kita nggak ngeliat mereka? Tanyaku kembali. Gak mungkin, pasti aku lihat. Aku nggak lihat teman-teman kita tadi. Dari tadi cuma mobil yang berlalu lalang aja kok, jawab Aji. Aji pun terus memacu motornya melihat keadaan jalan yang mulai kering. Aji pun menambah kecepatannya hingga akhirnya kita berdua tiba di sebuah pasar yang ramai. Tapi ada sedikit keanehan di sini. Pasar itu nampak penuh sesak dengan banyaknya orang yang hampir menutupi jalan dan hanya menyisakan sedikit jalan yang bisa dilewati kami berdua. Namun hiruk pikuk layaknya suasana di pasar tidak kami rasakan di sini. Semua orang seperti terdiam, tak ada yang berbicara, seperti hanya saling tatap satu sama lain, yang membuat saya
merinding di pasar itu. Semua yang saya lihat seperti menggunakan baju-baju lama, baju-baju tradisional orang Jawa. Suasananya terlalu tenang dan sepi untuk disebut pasar, dengan banyak orang yang berada di dalamnya. Ji, ini kok ada pasar sih? Perasaan kemarin aku lihat jalannya di map gak ada pasar yang deket hutan gini deh. Lagian ini pasar udah mau maghrib kok masih ramai ya? Tanyaku penasaran. Ame tutup mungkin Yud, atau mungkin pasar malam, jawab Aji. Ngawurmu londes, mosok pasar malam neng dalan pinggir hutan. Malah serem oi, sing kena ah. Ucap saya yang mulai merasakan panik. Lah terus opo? Wis to, iki neng dalan, pikiranmu sing padang. Mendesek yuk, lepas jas udan. Wis gak udan soale, dadi koyo wong ilang ngene lho. Ucap Aji yang terus tenang dengan keadaan saat ini. Kami berdua akhirnya berhenti tak jauh dari pasar. Kami melepas jas hujan yang kami kenakan, lalu merapikannya. Setelah saya mengeluarkan handphone, bermaksud untuk mengecek lokasi saat itu melalui Google Map, namun setelah saya coba berkali-kali, aplikasinya seperti tidak mau terbuka. Selalu kembali ke awal tampilan layar. Saya memeriksa sinyal yang ada, dan masih baik-baik saja. Saya segera menghubungi yang lain, bermaksud untuk menanyakan posisi teman-teman yang lainnya. Halo Ca, kalian udah sampai mana? Kok kayaknya aku jauh banget ya? Yud, suara hilang Yud. Hah? Ucap Ica dengan perkataan yang tak jelas karena gangguan sinyal. Berkali-kali dicoba tetap saja suara Ica hilang, sampai akhirnya sinyal yang tadi penuh mendadak kosong. Simbol SIM card dengan tanda silang terlihat jelas di handphone. Sinyal hilang tak ada sama sekali. Mengetahui hal ini membuat aku dan Aji bingung. Gimana? Udah tahu kabar yang lainnya? Tanya Aji. Gak iso Des, sinyal hilang iki loh. Coba punyamu Ji. Saya memerintahkan Aji untuk mengambil handphone di dalam saku celananya. Setelah melihat layar handphonenya, jawabannya sudah bisa dilihat dari ekspresi wajah Aji. Gak ada sinyal juga ya? Kok aneh-aneh sih? Providermu beda kan sama punyaku? Tanyaku yang dibalas anggukan oleh Aji. Kami berdua terdiam sejenak, sampai akhirnya Aji menanyakan waktu. Jam berapa sekarang Yud? Jam 6:18 Ji, jawabku sambil melihat jam yang ada di layar handphone. Wis mangan sik wae, aku luwih Des. Ucap Aji sembari menunjuk sebuah warung di seberang jalan. Melihat hal tersebut, aku segera mengikuti Aji yang sudah menuntun motornya ke arah warung kecil tersebut. Dari luar warung tercium bau harum masakan, membuat siapa saja yang datang pasti akan merasakan lapar. Warung kecil itu bersih dengan tembok berwarna putih, kusen kaca dan pintu berwarna merah bata. Namun di dalam warung tidak ada yang menyambut. Hanya sedikit makanan yang dipajang di etalase. Urung mateng ketok endes, mosok meh nunggu, mesake sing liyane lho. Ucap saya merayu Aji untuk segera melanjutkan perjalanan. Badhe dahar nopo Mas? Ngapunten, lauknya ada yang belum matang. Ucap seorang perempuan yang membuat saya kaget, karena tiba-tiba saja ada di depan kami. Selain kaget dengan kedatangan yang tidak kami sadari, saya juga kaget dengan paras perempuan itu. Ia cantik, manis, ayu, menggunakan kebaya berwarna hijau dan jarik ukir batik berwarna coklat gelap. Kulitnya kuning langsat, rambutnya digerai panjang lurus. Perempuan itu tersenyum ramah pada kami berdua dengan bibir tipisnya. Gak apa-apa Mbak, belum matang juga saya tungguin kok. Ucap Aji sambil duduk dengan wajah yang terus menatap perempuan tersebut. Membuat saya ikut duduk sambil menggelengkan kepala. Mbak, saya pesan kopi aja. Ada? Kopi hitam mau Mas? Mau, saya mau Mbak. Sama habis hujan gini enaknya mie rebus campur telur. Ada Mbak? Timpal Aji sambil terus menatap perempuan itu. Sampai saya sikut perutnya pun ia tidak berasa. Wonten Mas, Masnya mau mie juga? Tanyanya lagi menawarkan saya. Mboten Mbak, kopi saja. Perempuan itu segera berjalan ke belakang
dan membuatkan pesanan kami. Saya masih duduk sembari melihat sekitar. Di dalam warung itu hanya kami berdua. Cukup aneh karena bau masakannya akan menarik siapapun yang melintas di depannya. Tapi kenapa semenjak kedatangan kami, tak ada satu orang yang datang ke warung ini? Tak ingin berpikir macam-macam, saya mencoba mencari cara agar bisa menghubungi teman-teman yang lainnya. Tapi berkali-kali dicoba, sinyal handphone tak juga muncul. Mungkin sinyal terganggu oleh bukit dan tebing tinggi di sekitar tempat kami. Ci, gak usah lama-lama ya. Habis makan langsung gas. Iya, paling mereka juga sekarang lagi makan. Katamu suruh istirahat waktu maghrib. Ya udah kita santai dulu beberapa menit ya. Lagian Mbak ayu loh. Jawab Aji. Halah, gak bisa apa kelakuan buaya rawamu hilang dulu. Gak bisa lihat perempuan cantik sedikit. Bawaannya mepet. Naluri bro. Balas Aji. Saya pun hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya setelah menunggu beberapa menit, makanan dan minuman yang kami pesan pun datang. Dengan sigap Aji segera memakan mie rebus yang sudah terhidang di depannya. Saya pun segera meminum kopi hitam yang masih hangat. Dari baunya, mie yang dimakan Aji terlihat cukup enak. Tapi saya tidak ingin makan karena akan membuat perut saya tidak nyaman saat masih dalam perjalanan. Jadi saya cukup dengan kopi saja. Rasanya juga enak. Tidak begitu pahit, manisnya pun pas. Waktu terus berjalan, setidaknya itulah yang saya rasakan. Makanan sudah habis dan kami pun bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Satu hal yang kami terlambat sadari, setelah menyajikan makanan pada kami, saya tidak melihat lagi perempuan pemilik warung tersebut. Suara berisik dapur tanda orang sedang memasak juga sudah tidak kami dengar. Ji, ini orangnya kemana ya? Mau bayar kan kita? Ya iyalah, mosok asal budal tondes, ngawur. Jawab Aji lantang. Mbak, sudah ini mbak, saya mau bayar. Lanjut Aji setengah teriak memanggil pemilik warung. Tapi tak ada respon yang didapatkan. Berkali-kali dipanggil, namun tak ada yang datang. Karena kesal sudah menunggu cukup lama, akhirnya Aji pun bangun dari duduknya. Ia masuk ke dalam dapur, memanggil perempuan penjaga warung. Saya masih duduk saja, sembari terus mengamati sinyal handphone yang saya letakkan di meja. Sampai akhirnya, tiba-tiba saya merasakan hal aneh saat melihat jam yang ada di layar handphone. Saya terus memperhatikannya. Semakin diperhatikan, semakin membuat saya kaku. Terdiam tak bisa berucap. Saya melihat jam tangan saya untuk memastikan apakah yang saya lihat ini salah atau justru memang ada keanehan yang terjadi. Tampak jelas jam tangan saya menunjukkan waktu yang sama persis dengan jam pada di handphone saya, yaitu pukul 6:18. Waktu tersebut ternyata masih sama persis dengan waktu saat pertama kali kita masuk ke warung ini. Hal lain yang membuat saya semakin takut, jarum jam yang menunjukkan detik tidak bergerak, seperti baterai jam yang habis. Waktu seperti berhenti sedari tadi. Menyadari hal aneh ini, saya berniat untuk memanggil Aji. Namun belum juga saya memanggil namanya, tiba-tiba Aji berteriak. Yud, Yud, astagfirullah Yud. Mendengar teriakan Aji membuat saya langsung berlari menghampirinya. Opo toh Ji? Ono opo toh? Teriak saya panik melihat ekspresi ketakutan yang tergambar jelas pada wajah Aji. Saya pun langsung masuk melalui pintu dengan tirai separuh terbuka. Aji terduduk lesu di pojokan. Wajahnya menatap ke langit-langit warung. Matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Cepat-cepat saya juga mengarahkan pandangan ke arah Aji melihat. Seketika itu saya merasakan sesak sampai sulit untuk mengatur nafas. Saya dan Aji melihat dengan jelas tubuh perempuan itu tergantung di langit-langit warung. Dengan keadaan leher terikat tali tambang berwarna coklat yang dikaitkan di sela-sela bambu yang menjadi atap warung itu. Setengah wajahnya sudah hancur, kaki dan tangannya menghitam.
Bau busuk tiba-tiba menusuk penciuman kami berdua dan membuat nafas semakin sesak. Tak ingin berlama-lama, saya langsung menarik tangan Aji dan berlari mengarah ke pintu keluar. Tak lupa kami mengambil barang-barang yang ada, memakai jaket dan perlengkapan berkendara. Satu hal yang semakin membuat saya yakin kalau kami berdua berada di kondisi yang tidak jelas. Pasar yang lokasinya beberapa meter dari warung nampak sepi. Tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. "Yud, buruan, ayo naik!" teriak Aji yang sudah bersiap di atas motornya dengan mesin menyala. Saya pun segera naik. Apa yang barusan dilihat hanya bisa disimpan terlebih dahulu, tak bisa diceritakan pada Aji. Motor segera melaju meninggalkan tempat tersebut. Merasa penasaran dengan warung dan pasar tadi, saya memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Entah mata saya yang salah atau apa. Saya melihat sosok perempuan pemilik warung itu berdiri di depan warung dengan kondisi masih tergantung, menatap ke arah kami dengan senyum kecil di wajahnya yang setengah hancur. Tak lama ia membungkukkan tubuhnya seperti memberi hormat pada kepergian kami. Entah apa maksudnya. Yang jelas, melihat hal itu, nafas saya semakin terengah-engah. "Yud, tenang Yud. Pokoknya kita lihat ke depan. Jangan lihat ke belakang. Udah nggak beres ini," ucap Aji yang telat memberikan perintah pada saya yang sudah terlanjur menyaksikan kengerian yang ada. "Atur nafas Yud. Kita bisa keluar dari sini," ucap Aji kembali. Mencoba terus menenangkan saya. Namun, semakin terus dicoba, hasilnya tetap sama. Nafas saya masih terengah-engah. Saya belum bisa menenangkan diri, masih terus terbayang dengan apa yang barusan saya lihat. Saya mencoba memejamkan mata untuk bisa lebih tenang. Sesaat saya bisa sedikit mengatur nafas. Perlahan saya buka mata saya, dan hal yang tak diinginkan pun terjadi. Tiba-tiba sosok orang tua berdiri di hadapan kami, tepat berada di tengah-tengah jalan. Aji yang sedari tadi memacu kecepatan motornya seperti orang kesetanan tak bisa menguasai kendali. Hingga akhirnya motor yang kami kendarai tergelincir. Karena Aji telat menyadari sosok orang tua yang entah dari mana bisa berada di depan jalur kami. Segalanya terjadi begitu cepat. Suara keras motor terjatuh sempat terdengar. Hingga akhirnya saya terpental entah sampai mana. Yang bisa saya rasakan setelah kejadian singkat itu, keadaan di sekitar begitu sunyi. Tubuh saya tergeletak di pinggir jalan. Pandangan saya mengarah ke langit, yang pada saat itu masih sama keadaannya. Langit waktu maghrib dengan sedikit cahaya yang masih bisa terlihat tanda sang surya belum sepenuhnya menghilang. "Yud, Yud, woi Yud, sadar!" Teriakan Aji sayup-sayup mulai terdengar, mengarah ke tempat saya tergeletak. Cepat-cepat dia membangunkan tubuh saya. "Hati-hati Yud, hati-hati!" ucap Aji panik. Kemudian Aji membantu saya bangun. Saya terduduk diam mengamati sekitar. Tak ada apapun yang saya temukan selain Aji dan tepi jurang yang berada persis di depan saya. Kaki kanan saya masih menggantung di bibir tebing, sedangkan bagian yang lain masih aman. Kurang sedikit lagi mungkin saja saya terpental dan jatuh ke jurang. Entah apa yang akan terjadi nantinya. Saya tidak mau memikirkannya saat itu. Aji menarik tubuh saya terlebih dahulu, menjauh dari tepi jurang. Setelah merasa cukup aman, Aji meninggalkan saya. Segera ia mengambil motornya yang tergeletak tak jauh dari tempat saya terpental. "Yud, gak apa-apa to kowe? Ono sing luka gak? Ngapurane. Mau ono mbamba neng ngarepan. Gak iso tak tabrak yo Yud. Aku yakin kuwi memedi," ucap Aji kemudian memeriksa motornya. "Aman Ji, aman. Gak apa-apa. Awakmu piye? Motormu piye? Iso jalan?" tanya saya kembali kepada Aji. "Sek, starternya mati. Tak coba pakai engkol manual." Aji terus mencoba menghidupkan motornya yang sempat terjatuh. Saya yang masih terduduk terus memeriksa kondisi badan
dan kondisi barang yang saya bawa. Satu yang saya tahu, jam yang saya pakai kacanya mengalami retak dan saya bisa melihat dengan jelas. Jarum jam masih menunjukkan angka yang sama, menit yang sama, dan detik yang sama. Duh Gusti, paringono keselamatan kulo lan rencang-rencang, paringono perlindungan, paringono dalan padang. Spontan saya bergumam lirih. Tiba-tiba terdengar suara deru motor, tanda mesin berhasil dinyalakan oleh Haji. Ia langsung menuntun saya untuk menaiki motor, untuk melanjutkan perjalanan. Namun kami berdua tersentak kaget. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek menggunakan baju serba hitam, dengan rambut putih yang terurai. Wajahnya terlihat serius menatap kami. Ia berdiri tepat di depan motor yang akan kami kendarai. "Mbah, ampun mbah, putune numpang lewat mbah, ampun diganggu," ucap Aji memohon sambil terus menundukkan wajahnya. "Sing alon-alon le, ojo kesusu, mendadak ngambah dalan sing salah," ucap kakek itu dengan suara setengah serak. "Neng simpangan ojo belok kiwo, belok tangan terus, nganti ping papat," ucap kakek tersebut pada kami berdua. Kemudian beliau berjalan mengarah ke tempat yang sebelumnya kami lalui. Kakek itu perlahan hilang tertutup kabut putih yang mulai turun dari bukit. Tak ingin berlama-lama, saya dan Aji segera bergegas melanjutkan perjalanan. Keadaan motor juga masih lumayan baik, hanya meninggalkan baret di sana-sini dengan kaca spion yang retak. Saya juga bisa merasakan kaki kiri saya terasa sakit, sepertinya karena terkilir. Motor berjalan dengan tenang, tak seperti sebelumnya. Kali ini Aji mengendari motornya dengan cukup baik, tidak tergesa-gesa. Meskipun saya tahu ketakutan masih menyelimuti kami berdua. Setelah 3 kali menemui persimpangan, 3 kali belok kanan, kami akhirnya menemui persimpangan terakhir. Jalannya bercabang 2. Kami sepakat untuk menuruti apa yang sudah disampaikan kakek tadi. Percaya dan menerima, entah apa yang nanti akan terjadi. Kami pun tidak tahu. Akhirnya tikungan terakhir pun kami lewati. Di jalan ini hanya kami berdua. Tidak ada kendaraan lain yang berlalu lalang. Benar-benar sepi. Sampai akhirnya kami melihat kabut tebal seperti berkumpul sengaja menutup jalan yang ingin kami lewati. Kami berdua menembus kabut itu, dan kami pun bisa melewatinya dengan baik. Jarak pandang sempat benar-benar tidak terlihat, hanya warna putih dan sedikit jalan yang bisa kami lihat saat itu. Tak lama setelah kami keluar dari kabut, akhirnya kami menemukan mobil, bus, dan truk yang posisinya ada di depan kami. Jalan mendadak ramai dengan lalu lalang kendaraan lainnya. Saya segera menatap langit yang warnanya masih sama, namun kini nampak lebih gelap. Lalu saya melihat jam yang ada di tangan kiri saya. Waktu menunjukkan pukul 6:30 malam. Jarum jam kembali bergerak. Waktu yang tak masuk akal. Saya dan Aji seperti merasakan sudah terlalu lama berada di warung tadi. Namun, jika melihat jarak waktunya, seperti terjadi sebentar. Rasanya waktu seperti berhenti. Benar-benar berhenti. Kemudian selang beberapa lama handphone berbunyi. Telepon dari Ica. Ia memberitahu kalau mereka semua berhenti di pom bensin yang letaknya tak jauh dari tempat kami berjalan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sembari melaksanakan sholat maghrib. Kami berdua segera menyusul ke tempat yang lainnya. Maghrib sek, leren sek, Ji, yut, ucap Wisnu pada kami yang baru saja datang. Weh, kalian ini kayak baru dari perjalanan jauh aja, muka kucel, badan kotor, kalian jatuh toh. Padahal kita juga baru datang beberapa menit yang lalu loh. Tanya Ica pada kami. Ia juga menapak keheranan dengan keadaan kami berdua. Tak sempat menjawab pertanyaan Ica, hal aneh terjadi pada Aji. Tiba-tiba ia merasakan sakit pada perutnya. Mulutnya menganga, kepalanya menunduk ke bawah. Tak lama ia memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Darah keluar dengan sesuatu yang berbentuk panjang dan menggumpal yang bercampur dengan air liurnya.
Kami semua melihat dengan jelas muntahan yang baru saja keluar dari mulut Aji adalah cacing yang sebagian sudah mati dan sebagian masih bergerak. Hal itu membuat yang lainnya terkejut dan menutup mulut masing-masing. Tak berselang lama, saya juga memuntahkan sesuatu dari mulut saya. Darah kental keluar dari mulut saya, jatuh dan mengotori sepatu yang saya pakai. Warnanya hitam pekat. Bau busuk menyeruak membuat semua teman kami saling pandang, melihat keganjilan yang kami tunjukkan di hadapan mereka semua. Ya Allah Yud, Aji, kalian ini kenapa? Tanya Farah setelah ia berteriak histeris melihat keadaan saya dan Aji. Saya tidak bisa menjawab apa-apa. Tiba-tiba tubuh saya terasa sangat lemas. Melihat hal itu, beberapa teman kami langsung mencari bantuan, terutama Ica, yang ternyata ia punya saudara yang rumahnya berdekatan dengan lokasi saat kami beristirahat. Ica segera menghubunginya dan meminta bantuan agar datang secepatnya. Saya yang terduduk lemas hanya bisa melihat kepanikan yang terjadi, sambil sesekali ingatan saya mengingat wajah gadis itu. Aji dan saya hanya bisa terduduk lemas. Setelah beberapa menit berlalu, keadaan juga sudah lebih kondusif. Tak lama berselang, Om dari Ica datang. Saya dan Aji menceritakan apa yang kami alami saat perjalanan, saat kami berdua terpisah dari yang lainnya. Kamu masuk alam mereka, Le. Kamu makan apa yang disajikan mereka. Untungnya kalian bisa selamat. Om sarankan kamu tidak usah melanjutkan perjalanan ini. Malam ini kalian semua tidur di rumah Om ya. Nanti saya minta bantuan Mbah yang jadi tokoh masyarakat di tempat kami. Kamu dan temanmu itu harus dibersihkan dulu, biar tidak ada malapetaka yang mengikuti kalian. Ucap Om dari Ica yang dikenal dengan nama Om Lasno. Kami pun sepakat untuk menginap di rumah Om Lasno, untuk diobati oleh Mbah yang diceritakan oleh beliau, dan sepakat untuk tidak melanjutkan perjalanan kami. Hanya menuruti tradisi yang ada, cukup meluangkan waktu sebentar saja. Itu semua juga demi keselamatan. Pikiran saya terus menerawang, membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Peristiwa ini tidak akan pernah saya lupakan dan menjadi pelajaran penting dalam hidup saya. Kadang hal yang tak masuk akal bisa terjadi. Tak jarang nyawa bisa melayang karena sikap tidak peduli. Padahal sedikit saja kita menghormati dan melakukan apa yang dipercaya oleh masyarakat sekitar, itu sudah cukup dan bisa mencegah kita dari malapetaka yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Maghrib sik Le, wis waya aeh mandek sik. Mungkin kalimat barusan terasa ringan, tapi makna di dalamnya sangatlah dalam, mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dari segala kegiatan, mendinginkan kepala, mengistirahatkan semua, lalu kembali sebentar kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan. Semoga apa yang barusan saya ceritakan bisa menjadi pelajaran untuk yang lainnya. Ambil segala hal positif dan buang apa yang kurang pantas dari cerita ini. Sekian dan terima kasih.